Artinya itu relatif organik pengalaman mereka. Tidak ada diksi komando, ya. Tidak ada repetisi narasi, tidak ada framing musuh bersama. Dan ini ciri publik yang organik, natural. Beda dengan podcastnya Ba'ala dengan channel artis. Komentar muncul cepat gitu kan. Banyak akun baru, kalimat mirip-mirip semua, copy paste semua. Polanya juga jelas, narasi defensif, bukan diskusi, bukan respon isi, tapi penjagaan posisi. Nah, ini bedanya dengan podcastnya Keimat, pendukung Keimat di podcastnya Atis, gitu ya. Nah, hasil persentase yang saya sampaikan di sini yang sudah saya riset kemarin gitu ya, yang organik itu 82%. Itu organik, teman-teman. Kemudian yang semi naratif itu 15%. Dan terindikasi termobilisasi hanya 3%, di bawah 10%. Kalau isu-isu seperti ini indikasinya itu 10-15%, itu sudah jelas narasi defensif. Sudah kelihatan kalau ada indikasi termobilisasi. Tapi kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5%, ini mayoritas publiknya nyata, bukan pasukan, bukan cyber army, bukan operator intelijen hitam. Sahabat Charlie dimanapun berada, beberapa bulan terakhir ya, dari bulan Oktober saya menghitung waktu sampai dengan hari ini, kita menyaksikan satu pola yang aneh namun konsisten. Setiap kali ada sebuah kajian, diskusi atau podcast yang menyentuh kritik terhadap nasab Ba'alawi, itu di kanal-kanal channel yang populer seperti channel artis. Kemudian ada lagi semacam tuduhan bahwasanya yang dilakukan Keimat ini adalah bukan diskusi ilmiah, tapi adalah sebuah operasi intelijen hitam. Nah, ada operator, kemudian ada mobilisasi, kemudian ini adalah sebuah agenda intelijen. Nah, narasinya berulang, ya. Bahkan di awal-awal polemik nasab itu juga sudah muncul. Kemudian sekarang ini justru sangat masif sekali narasi itu. Hampir hafalah ya, saya di luar kepala terkait narasi-narasi yang berulang. Nah, tapi hari ini kita mau bicara tentang satu anomali besar. Baru saja kita kemarin melihat podcast Gus Aji Jazuli di channelnya Bang Haji Roma Irama. Artinya pihak Keimat itu podcast di channel artis. Nah, kita kan membandingkan dengan 3 video, ya. 2 video yang ada di podcast artis antara Deddy Corbuzier dan Habib Umar, kemudian Arie Untung menghadirkan Ustadz Adil Ubaidillah dan Ustadz Faiz Baswedan. Nah, karena baru saja berlangsung kemarin ya live podcastnya Bang Haji Roma bersama Gus Aji Jazuli yang membahas tentang khurafat, karomah, dan nalar umat. Dan yang menarik bukan cuma isinya aja, yang lebih menarik adalah reaksi publik. Karena kalau benar memang ini adalah sebuah operator intelijen hitam, cara kan kalau mereka itu kan di video terakhirnya pendukung Ba'alawi itu kan menjelaskan cara bekerja operator intelijen hitam Mukimat, ya. Terus kalau benar juga ini adalah sebuah agenda tersembunyi, harusnya satu hal yang muncul secara kasat mata adalah komentarnya terkoordinasi, itu yang pertama. Kemudian narasinya seragam. Kemudian akun-akun baru yang bermunculan. Kemudian serangan masif ke personal. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Hari ini kita tidak sedang membela siapapun ya. Kita tidak sedang menuduh siapapun. Kita tidak sedang memihak Bang Haji Roma.
tidak sedang mengkultuskan Gus Aji Jazuli dan bukan sedang menyerang Mbak Alawi secara personal. Yang saya lakukan ini hanya satu, membandingkan data dengan tuduhan. Nah, kebetulan karena ada podcast Bang Haji Roma menghadirkan Gus Aji Jazuli, ini bisa menjadi sebuah data pembanding. Kalau kemarin kita riset, Mbak Alawi hadir di podcastnya Deddy Corbuzier, Mbak Alawi hadir di podcastnya Arie Untung. Nah, sekarang ada podcastnya pendukung Kiai Imad, itu Gus Aji Jazuli berada di podcast populer, podcast artis. Karena kalau sebuah tuduhan terus dilempar kepada pendukung Kiai Imad, tapi datanya tidak pernah dibuka, kemudian yang rusak itu bukan satu kubu, justru yang rusak adalah akal sehat publik. Nah, di podcast-podcast sebelumnya, baik di channel artis, influencer besar, ataupun debat publik, seperti halnya Hari Pras versus Mbak Alawi yang di-framing bahwasanya Mbak Alawi ini debat dengan Wahabi, berarti yang mendukung batalnya nasab Mbak Alawi adalah Wahabi, berarti menuduh pendukung Kiai Imad itu adalah Wahabi, gitu kan? Nah, kita melihat sebuah pola yang relatif sama. Komentar yang cepat melonjak, kemudian diksi yang berulang, fokus kepada adab, bukan sebagai sebuah substansi di dalam menjelaskan materi. Kemudian otoritas juga dipakai untuk menutup sebuah diskusi. Nah, ini bukan sebuah bukan sebuah asumsi, teman-teman. Inilah sudah pernah kita petakan kok sebelumnya. Ya. Tapi hari ini kita menemukan kasus yang berbeda. Nah, live Bang Haji Roma Irama yang kemarin berjalan itu dengan Gus Aji Jazuli, komentarnya belum sampai ribuan. Saya membuat video ini meriset terlebih dahulu hanya dengan 92 komentar awal di 1 jam pertama. Belum ada efek snowball, ya. Dan justru di fase rawan inilah biasanya mobilisasi paling mudah terdeteksi. Biasanya di 1 jam pertama, 2 jam kemudiannya itu adalah yang terdeteksi. Karena buzzer itu gak sabaran, teman-teman. Mereka juga gemes juga gitu loh, ingin menghajar narasi daripada pro tesis Kiai Imad. Nah, narasi terkoordinasi tidak bisa menunggu lama. Nah, yang muncul di dalam podcastnya Bang Haji Roma dan Gus Aji Jazuli, komentarnya campur aduk. Nada beragam, tidak satu nada yang sama. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang reflektif, ada yang religius. Ini bukan ciri operasi buzzer. Bahkan logat-logatnya pun juga bervariasi. Biasanya kalau buzzer itu logatnya itu nggak terdeteksi, tidak variatif. Nah, ini adalah ciri publik yang hidup. Publik organik yang melakukan secara kesadaran tersendiri untuk berkomentar di ruang publik. Nah, maka pertanyaan sederhana yang saya sampaikan di sini adalah, kalau ini adalah sebuah operasi intelijen hitam, kok publiknya justru organik yang ada di podcastnya Roma Irama dan Gus Aji Jazuli? Harusnya mukimat-mukimat nih menggerakkan seluruh buzzernya. Kalau benar nih ya dituduh operasi ataupun operator intelijen hitam lah, harusnya prosentasenya itu sama dengan prosentase ketika di Deddy Corbuzier dan Habib Umar, dan juga Arie Untung menghadirkan Gus Ajir Ubedillah dan Ustadz Anies Baswedan. Harusnya sama. Nah, kita akan membahas yang secara utama dalam episode kali ini. Nah, yang pertama adalah perbandingan 4 podcast dan 2 pola besar. 4 podcast itu adalah yang pertama, podcast Deddy Corbuzier dan Habib Umar, kemudian podcast Arie Untung menghadirkan Ustadz Ajir Ubedillah dan Faiz Baswedan, kemudian debat Hari Pras dan Mbak Alawi, dan yang kemarin adalah podcastnya Bang Haji Roma dengan Gus Aji Jazuli. Ini supaya adil nih ya, kita nggak melihat satu perbandingan dengan 2 data dengan 2 video saja gitu ya. Karena satu video bisa dibilang sebuah kebetulan. Tapi kalau pola lintas video itu baru bicara, ya. Maka kita bandingkan 4 panggung diskusi yang saya sampaikan tadi.
bukan untuk menghakimi isinya, tapi membaca sebuah perilaku publiknya. Nah, variabel yang dipakai ini supaya sederhana saja kepada masyarakat awam gitu ya. Saya menggunakan umur join ya. Join YouTube itu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian pola bahasa, kemudian repetisi istilah gitu ya. Kemudian arah serangan, cara merespon komentar lain. Nah, ini adalah bukan sebuah alat intelijen. Ini adalah logika sehari-hari yang kita gunakan. Nah, pola yang pertama, podcast Mbak Alawi di channel artis. Ciri-cirinya hampir selalu sama. Baik di Deddy Corbuzier, kemudian Arie Untung, dan kemudian kemarin terakhir Harry Pras versus Mbak Alawi. Lonjakan komentar cepat. 1 jam pertama tembus di atas 1000 komentar. Banyak akun relatif muda, di bawah 2 tahun, atau di bawah 3 tahun, atau yang memang mengawal selama polemik nasab. Kemudian narasinya adab, jangan lancang, kemudian mengembalikan sebuah otoritas kepada ulama besar. Minim dialog antar penonton. Fokus kepada siapa yang bicara, bukan apa yang dibicarakan. Jadi fokusnya kepada objeknya, bukan topik yang dibicarakannya. Dan satu hal penting, narasi seragam yang muncul itu lebih cepat daripada sebuah diskusi. Di menit pertama, menit kedua, menit kelima, 15 menit berikutnya, setengah jam berikutnya, dan seterusnya. Ini bukan salah, tapi itu adalah sebuah ciri, itu adalah sebuah pola. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pola B. Pola B ini adalah podcastnya Roma Irama dan Aziz Jazuli. Yang muncul justru akun lama yang bercampur dengan akun baru. Ya, kemudian bahasa religiusnya personal, mengidentifikasikan personal, bukan kelompok, bukan slogan. Banyak komentar reflektif, ya. Kemudian diskusi antar penonton terjadi, saut-sautan, komunikatif, ya. Dan tidak ada satu diksi yang dominan di situ. Nah, ini bukan klaim, ini hasil membaca secara semi otomatis menggunakan komputer, ya. Kita verifikasi satu persatu, ya. Dan disinilah sebenarnya kita bahas tuduhan mobilisasi, tuduhan ada sebuah operator atau seorang operator atau kelompok operator yang menjalankan operasi hitam dalam menguasai publik di dalam tesis keimat. Ini mulai goyah tuduhan itu. Kalau pembanding nih, kalau kemarin oke lah, mungkin saya dianggap menuduh 51% narasi yang ada di podcast Deddy Corbuzier dan Habib Umar itu adalah dimobilisasi dari 4.400 komentar. Kemudian kepada Harry Pras dan Mbak Alawi terdeteksi 41,7% itu adalah buzzer. Kemudian yang ada di Arie Untung dan Ustadz Aziz Ajir Ubaidillah dan Faiz Baswedan juga saya mendeteksi adalah 62%. Ya, itu yang penggiringan opini terhadap istilahnya adalah dituduh Wahabi nih, pendukung keimat. Oke, mungkin itu tuduhan gitu ya. Namun sekarang ada data pembanding, ada nggak podcastnya pendukung keimat melalui Gus Aja Jazuli yang ada di podcast populer, podcast artis yang subscribernya di atas 2 juta? Ada nggak pihak kita atau pihak keimat yang memobilisasi massa? Karena kalau sebuah mobilisasi itu butuh keseragaman bahasa, butuh tempo yang cepat. Kenapa justru di lonjakan pertama, 1 jam pertama hanya 92 komentar? Berbeda dengan mereka yang sampai 1000 lebih. Ya, butuh kendali pesan. Sedangkan yang kita lihat di sini adalah keramaian yang alami ataupun organik. Nah, kalau semua yang berbeda dari kita dibilang adalah operasi atau operator operasi intelijen hitam, maka kata itu kehilangan makna. Dan kalau setiap diskusi kritis seperti ini langsung dituduh agenda tersembunyi, agenda terselubung, yang mati bukan satu kelompok, tapi ruang berpikir umat. Iya, kalau misalkan menuduh ada agenda terselubung dengan data, nah kalau enggak, hanya bernarasi, hanya cuap-cuap,
hanya mengandalkan retorika, hanya mengandalkan sebuah diksi, ya, dengan istilah-istilah yang intelektual lah untuk mengacaukan pikiran publik, ya, seolah publik, oh ini intelektual ya, ini cerdas sekali ini, wow masya Allah, gitu kan. Tapi kan nggak begitu mainnya. Kalau ada tuduhan, berarti ada bukti, ya. Kalau ada tuduhan, berarti ada bukti. Itu yang penting harus publik pahami. Nah, kita akan masuk terhadap analisis perilaku, komentar, dan identifikasi akun. Nah, kita masuk ke dalam bagian sebenarnya yang jarang dibahas, ya, tapi justru yang paling menentukan. Siapa sebenarnya publik yang hadir di kolom komentar? Ya, apakah benar ini hasil sebuah mobilisasi atau justru partisipasi organik? Kita tidak sedang menilai iman seseorang atau iman yang berkomentar, tidak menyerang personal. Kita hanya membaca pola data perilaku digital yang mudah dideteksi di zaman sekarang. Makanya Mbak Alawi dan pendukung-pendukungnya melek teknologi, melek ilmu pengetahuan. Nah, metodologi identifikasi akun ini saya menggunakan bahasa yang mudah saja dipahami oleh publik awam, tapi presisi insya Allah gitu ya. Metodenya bukan tebak-tebakan nih, ya, melainkan stratifikasi manual dan verifikasi publik. Ya, ambil sampelnya, ya, sampel utama top comment news gitu kan yang ada di kolom komentar. Kemudian dikelompokkan berdasarkan nada, panjang narasi, kemudian pengulangan diksi dan pola framing. Setelah itu, lacak umur akun tersebut, kapan joinnya. Kemudian cocokkan dengan frekuensi muncul dan gaya bahasa. Kenapa? Karena akun buzzer itu bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi cara mereka itu bekerja. Nah, hasil stratifikasi akun di 92 komentar pertama saya kategorikan adalah menjadi 5 kategori. Yang pertama kategori ekstrim atau agresif. Ciri-cirinya apa? Kalimat pendek, emosional, labelisasi sesat, anti habaib, ya, nggak beradab, minim argumen, dan maksimal emosi. Nah, temuan pentingnya 2 dari 10 akun tergolong akun baru 2025 sampai dengan 2026. Kemudian sisanya akun lama, tidak otomatis itu buzzer. Artinya apa? Narasi keras tidak selalu itu buzzer. Ini penting. Kenapa? Selama ini semua yang keras itu langsung dicap buzzer. Data kita yang saya sampaikan di sini membantah itu. Kemudian kategori yang kedua, ideologis terstruktur. Ciri-cirinya apa? Narasi panjang, ya, rujukan tokoh, sanad dan adab, framing sistematis. Temuannya apa? Mayoritas umur akun itu di atas 3-6 tahun. Bahasanya konsisten, bukan copy paste. Ada satu akun memang overlap, indikasi aktivis ideologis atau bukan buzzer bayaran. Nah, kategori ketiga, provokatif ringkas. Ciri-cirinya apa? Sarkas, sindiran, kemudian one linier. Temuannya apa? Umur akun rata-rata di atas 5 tahun. Pola khas netizen lama, sangat organik. Kemudian kategori keempat, ya, dukungan natural religius. Ciri-cirinya apa? Doa, apresiasi, tidak menyerang siapapun. Dan temuan krusialnya adalah hampir semua yang dilakukan itu akun lama, minim interaksi silang. Dan inilah indikator yang disebut sebagai publik organik murni. Dan kategori kelima adalah identitas lokal. Ini yang penting. Ciri-cirinya apa? Menyebut nama daerah, logat daerah, bahasa lokal, tidak ikut perang narasi. Temuannya apa? Umur akun variatif, tidak dominan, ya, tidak ada pola mobilisasi, dan ini adalah ciri khas audiens akar rumput. Artinya apa? Dari kelima kategori tersebut yang ada di dalam podcastnya Bang Haji Ramadan Gus Aja Jazuli,
Kesimpulannya adalah, kalau ini operasi intelijen, maka ini adalah operasi paling tidak rapi dalam sejarah digital. Kenapa? Akun lama kok bisa mendominasi. Beda dengan Mbak Alawi, 62% akun di bawah 3 tahun. Ini akun-akun baru. Akun yang digunakan saat polemik nasab. Intinya itu. Tidak ada lonjakan akun baru yang masif, nggak ada. Tidak ada satu diksi dominan yang diulang seragam. Silahkan boleh cek. Ya, sebelum saya buat video ini, penontonnya sudah 59.000. Nggak tahu sekarang berapa. Di hari kedua ini gitu ya. Dan yang penting, perbandingan 3 podcast Mbak Alawi di channel Artis sudah jelas. Ya, kita tidak bisa menyebut satu video dimobilisasi tanpa pembanding yang adil. Inilah saya bandingkan adalah podcast-podcastnya Mbak Alawi dengan podcast Artis dengan podcastnya Bang Haji Roma dan Gus Aji Jasuli. Semua channel besar, potensi mobilisasinya tinggi, jaringannya kuat. Justru temuan-temuannya itu banyak, indikasi terstrukturnya, ya kan? Kemudian termobilisasi. Dan ini bukan tuduhan, tapi adalah pola statistik perilaku. Ini yang menjadi narasi yang ada di dalam protes keimat dimanapun berada, mau di kanalnya yang tidak populer atau kanal yang populer, kanalnya channel Artis, itu sama saja tidak ada mobilisasi. Boleh dibuka datanya, cek sendiri datanya. Oh, itu bisa dibandingkan. Nah, perbandingan terbuka yang saya bahas di sini, pola komentar dan mobilisasi. Ini yang paling kelihatan, ya bedanya gitu ya. Bukan soal siapa yang paling pintar bicara, bukan siapa yang paling keras membela, tapi siapa yang komentarnya kelihatan alami dan siapa yang kelihatan digerakkan. Kalau kita geser sebentar isi pembicaraan ini, kita lihat reaksi publik. Di dalam podcast Roma Irama dan Gus Aji Jazuli, komentar yang masuk banyak kalimat personal. Banyak cerita pengalaman pribadi, banyak yang tidak saling menyerang. Nada emosional tenang, reflektif, kadang bingung, kadang kaget. Contoh misalkan, ternyata saya baru tahu ternyata beda karomah sama kurofat. Terus baru ngerti nih, kurofat itu apa, karomah itu apa. Kadang-kadang masalah gampang tertipu dengan simbol, gitu ya. Nah, ini baru nih penjelasannya masuk akal, jelas dan gamblang, ya. Artinya itu relatif organik pengalaman mereka. Tidak ada diksi komando, ya. Tidak ada repetisi narasi, tidak ada framing musuh bersama. Dan ini ciri publik yang organik, natural. Beda dengan podcastnya Mbak Alawi dengan channel Artis. Komentar muncul cepat gitu kan. Banyak akun baru, kalimat mirip-mirip semua, copy paste semua. Polanya juga jelas, narasi defensif, bukan diskusi, bukan respon isi, tapi penjagaan posisi. Nah, ini bedanya dengan podcastnya Keimat, pendukung Keimat di podcastnya Artis, gitu ya. Nah, hasil persentase yang saya sampaikan di sini yang sudah saya riset kemarin gitu ya, yang organik itu 82%. Itu organik teman-teman. Kemudian yang semi naratif itu 15%. Dan terindikasi termobilisasi hanya 3%, di bawah 10%. Kalau isu-isu seperti ini indikasinya itu 10-15%, itu sudah jelas narasi defensif. Sudah kelihatan kalau ada indikasi termobilisasi. Tapi kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5%, ini mayoritas publiknya nyata, bukan pasukan, bukan cyber army, bukan operator intelijen hitam. Kita bisa kok sajikan data. Ini loh datanya podcastnya Bang Haji Roma Irama, ini loh data podcastnya Mbak Alawi dengan Deddy Corbuzier, ini loh podcastnya Heri Pras dengan versus Mbak Alawi, ini loh podcastnya Ari Untung dengan
menghadirkan Ustadz Ajil Ubaidillah dan Ustadz Faiz Baswedan dan seterusnya, kita bandingkan kok bisa gitu loh. Intinya apa? Kalau Mbak Alawi bilang sedang memframing, pertanyaan sederhana, ini penting, kenapa justru mereka yang paling terlihat memframing? Mereka bicara adab, tapi narasinya memframing. Justru yang dituduh operasi hitam, justru yang dituduh operator intelijen hitam, justru datanya organik semua. Ini kebalik. Ya, intinya teman-teman, saya tidak bilang Mbak Alawi salah karena saya benci loh. Ini pasti di framingnya benci bisa ngomong begini gitu kan. Saya bilang publik mulai pesimis karena bukti yang dihadirkan Mbak Alawi itu tidak pernah ada dan tidak pernah hadir. Kalau benar nasab itu sahih, kenapa yang dibangun justru narasi, bukan sebuah dokumen? Kenapa setiap kritik itu selalu dijawab dengan mengalihkan isu kepada adab dan akhlak, bukan data atau menjawab metodologis? Dan kenapa ketika ada diskusi tenang seperti podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Gus Aziz Jazuli, publik justru datang tanpa disuruh, publik berkomentar tanpa ada yang termobilisasi, publik hadirnya di jam-jam yang berbeda, tidak sekaligus harus itu untuk mengomentari. Singkat dan jelas, kebenaran tidak butuh pasukan yang banyak, ilmu tidak butuh framing, dan nasab kalau sahih tidak takut udah diuji. Demikian dari saya, terima kasih.